Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Masa ini dunia kembali digemparkan dengan masalah Israel-Palestina yang tak kunjung redam. Banyak negara-negara Arab yang mendukung Palestina dengan cara menjelek-jelekkan negara Israel. Padahal tidak seharusnya negara-negara Arab tersebut mengecam Israel dengan tuduhan-tuduhan yang dapat mendiskriminasikan negara Israel. Saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah di sini sangat menyetujui mosi sebagai negara-negara Arab, Dewan ini akan berhenti menjelek-jelekkan Israel. Sebelumnya saya akan memberikan definisi mengenai hal tersebut. Menjelekkan negara Israel di sini dimaksudkan bahwa negara-negara Arab tersebut berhenti untuk menganggap Israel adalah pihak yang paling jahat atau hal-hal lain yang bersifat merendahkan Israel. Untuk status quo-nya, seperti yang kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, masalah Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak lama dan tidak pernah berhenti dari konflik itu. Namun masalahnya, dengan adanya konflik dari dua negara tersebut membuat negara-negara di Arab sebagai negara pendukung Palestina yang masih satu naungan dengan Palestina ini membela negara Palestina. Karena menurutnya, negara Israel ini sudah jauh dari kata kemanusiaan dalam konflik ini. Seiring berjalannya waktu, Israel ini semakin melunjak dan melakukan penyerangan. Contohnya adalah penyerangan di Masjid Al-Aqsa di bulan Ramadan kemarin. Hal inilah yang menimbulkan Israel menerima kecaman dari negara-negara pendukung Palestina, khususnya adalah negara-negara Arab tersebut. Namun masalah utamanya di sini, menurut saya tidak sepantasnya negara-negara Arab ini melakukan pembelaan terhadap Palestina dengan cara mendiskriminasikan negara Israel itu sendiri. Karena posisi Israel yang perang dengan Palestina ini tidak selamanya berstatus salah. Jadi konflik antara dua negara ini tidak bisa disebut mana yang benar dan mana yang salah. Tujuan saya di sini sangat jelas, yaitu ingin membawa negara-negara Arab sebagai negara pendukung Palestina untuk tidak lagi menghakimi negara Israel yang bersifat menjelekkan. Untuk proposal saya di sini yaitu penghentian tindakan-tindakan yang mendiskriminasikan negara Israel ini patut dibenarkan. Contohnya adalah pemboikotan produk makanan atau minuman dari negara-negara yang sudah bekerja sama dengan Israel. Hal di sini sangat tidak adil bagi Israel. Lalu beban pembuktian saya yang pertama adalah mengapa proposal kami mampu untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang kedua adalah mengapa pemberhentian diskriminasi untuk Israel ini akan lebih memberikan dampak yang lebih baik daripada dampak yang buruk. Mengapa saya setuju dengan mosi ini bahwa sebagai negara-negara Arab, Dewan ini akan memberhentikan menjelek-jelekkan negara Israel? Yang pertama, masalah Israel dan Palestina di sini adalah suatu bentuk masalah politik perebutan wilayah kekuasaan. Dengan negara-negara Arab atau pemerintah lain mendiskriminasikan Israel dalam segi ekonomi, hal itu sangatlah tidak adil. Mengapa? Karena Israel itu sedang konflik politik dan menyerang Palestina melalui jalur militer. Bukan berarti di sini negara-negara Palestina ini, khususnya negara-negara Arab, bisa memboikot ekonomi Israel dengan mudah dengan alasan Israel sudah terlalu jahat terhadap Palestina. Lalu yang kedua adalah, jika negara-negara tersebut atau negara-negara Arab masih menjelekkan Israel dan tidak mau kerjasama dengan Israel, bukankah hal tersebut adalah sebuah kekeliruan yang nantinya tidak hanya akan merugikan pihak Israel sendiri, namun juga kedua belah pihak. Contohnya adalah Israel membutuhkan minyak, padahal negara-negara Arab ini menyediakan minyak. Tidak mungkin kan Israel ini membeli minyak dari Rusia. Nah, kerjasama inilah yang perlu dilakukan antar negara tersebut. Banyak peluang kerjasama lain yang dapat dilakukan dengan Israel, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, dari segi pendidikan, dan sampai kerjasama politik juga. Lalu yang ketiga, hinaan-hinaan atau kutukan yang diberikan oleh negara-negara Arab sebagai pendukung Palestina terhadap Israel ini akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat Israel. Masyarakat Israel ini akan mendapat banyak sekali cacian atau hinaan dari masyarakat luar dengan latar belakang dalih negaranya tersebut. Padahal sebagai masyarakat Israel ini sendiri, mereka tidak bisa melakukan hal apapun untuk menentang pemerintahannya dalam melakukan penyerangan terhadap Palestina. Dan yang lebih jelasnya, tidak semua masyarakat Israel ini sendiri ikut andil dalam penyerangan-penyerangan ke negara Palestina. Nah, masyarakat Israel ini sendiri sebenarnya sudah capek
dengan adanya perang dari Palestina dan Israel ini sendiri. Dan masyarakat Israel ini sendiri lebih ingin ke jalan diplomasi. Lalu yang keempat adalah mengapa akan menimbulkan dampak yang lebih baik jika kita berhenti menjelek-jelekkan negara Israel. Karena yang pertama, jika Israel ini berhenti dijelekkan, Israel ini akan mudah menurut dengan negara-negara lain yang melakukan kerjasama dengannya. Menurut Israel, jika Israel ini dijelekkan, Israel akan lebih agresif karena Israel sendiri sudah mendapatkan cap yang buruk dari negara-negara lain. Cap buruk tersebut adalah sebagai negara penyerang. Jadi menurut Israel sendiri tidak ada salahnya jika dia menyerang lagi dan lagi karena sudah ada cap tersebut. Nah, selain itu jika Israel dikecap dengan tuduhan-tuduhan yang menjelek-jelekkan negaranya, Israel ini bersikap bodoh amat. Namun jika sikap menjelek-jelekkan ini dihilangkan dan diganti dengan kerjasama atau diplomasi, maka pengatasan hal masalah ini akan lebih mudah karena terjadinya kerjasama ini bisa menekan negara lain untuk berhenti menyerang Palestina, khususnya adalah menekan negara Israel ini sendiri. Jika pihak oposisi menyebutkan bahwa tidak tanduk Israel dalam menyerang Palestina ini melampaui batas, jadi sudah sewajarnya jika negara-negara Arab menganggap jelek Israel itu adalah hal yang salah. Mengapa? Karena perang ini terjadi karena dua pihak, bukan hanya Israel saja. Jika Israel melakukan penyerangan, Palestina pasti akan membalas Israel melalui Hamas. Apalagi di sini sebenarnya Israel telah memberikan kode jika akan terjadi penyerangan, khususnya peluncuran roket. Dan sinyal ini sudah diberitahukan berjam-jam dan dalam jangka waktu yang jauh. Jadi seharusnya Palestina bisa mengevakuasi seluruh elemen masyarakatnya terlebih dahulu. Nah, namun respon dari Hamas ini sendiri telat. Jadi bantuan-bantuan evakuasi terhadap negaranya itu tidak banyak menolong warganya. Jika pihak oposisi menyayangkan perilaku Israel yang melakukan penyerangan terhadap tempat umum seperti masjid, hal tersebut karena ulah Hamas sendiri yang sengaja membuat base camp di tempat tersebut. Jadi jika Israel diserang oleh Hamas, mau tidak mau pemerintah Israel ini membalas ke wilayah-wilayah tersebut untuk keamanannya. Sekian argumen dari saya, terima kasih.